Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un telah menarik perhatian NATO. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengungkapkan kekhawatiran mengenai kemungkinan dukungan Rusia terhadap program rudal dan nuklir Korea Utara. Kunjungan ini menandai pertama kalinya dalam 24 tahun seorang presiden Rusia mengunjungi Korea Utara, sebuah negara yang dikenal dengan isolasi dan persenjataan nuklirnya. Selama kunjungan kenegaraan ini, Putin berkomitmen untuk memperdalam hubungan perdagangan dan keamanan dengan Korea Utara, serta menyatakan dukungannya terhadap negara tersebut dalam menghadapi Amerika Serikat dan sekutu utamanya, Korea Selatan. Ini merupakan perkembangan yang signifikan mengingat ketegangan yang terus berlanjut di semenanjung Korea dan hubungan yang kompleks antara kekuatan besar dunia. Amerika Serikat menuduh Korea Utara memasok lusinan rudal balistik dan lebih dari 11.000 kontainer amunisi ke Rusia untuk digunakan dalam konflik di Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengungkapkan kekhawatiran ini dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Stoltenberg menekankan bahwa perang Rusia di Ukraina mendapat dukungan dari China, Korea Utara, dan Iran yang semuanya ingin melihat kegagalan aliansi Barat. Stoltenberg juga menyatakan kekhawatiran tentang potensi dukungan Rusia terhadap program rudal dan nuklir Korea Utara yang menjadi perhatian utama NATO. Dia menyoroti bahwa tantangan keamanan di Eropa terkait erat dengan situasi di Asia, dan menambahkan bahwa pertemuan puncak NATO mendatang di Washington akan memperkuat kemitraan aliansi tersebut dengan Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Jepang. Stoltenberg mengindikasikan bahwa perlu ada konsekuensi bagi China karena mereka tidak bisa terus menikmati hubungan perdagangan normal dengan negara-negara Eropa sambil mendukung perang Rusia di Ukraina. Meskipun masih terlalu dini untuk menentukan apa konsekuensi tersebut, Stoltenberg menekankan pentingnya menangani isu ini secara serius. Juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menyatakan bahwa Washington mengawasi hubungan Korea Utara-Rusia dengan sangat ketat mengingat potensi dampak keamanan di semenanjung Korea. Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre menambahkan bahwa kerjasama yang semakin dalam antara Rusia dan Korea Utara harus menjadi perhatian besar bagi siapapun yang peduli terhadap perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea. Jean-Pierre juga mencatat bahwa baik Putin maupun Presiden China Xi Jinping menekankan solusi politik dan diplomatik sebagai cara untuk menyelesaikan masalah Korea dalam pertemuan puncak mereka sebelumnya. Dalam pengarahan bersama Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan bahwa kunjungan Putin ke Pyongyang mencerminkan keputusasaan Putin untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara yang dapat mendukung perangnya di Ukraina. Blinken menyoroti peran penting China dalam mendukung Rusia dengan menyediakan 70% impor peralatan mesin dan 90% mikroelektronika Moskow yang menurutnya harus dihentikan. Wakil Menteri Luar Negeri AS Kurt Campbell pekan lalu menyatakan kekhawatiran mengenai apa yang mungkin diberikan Rusia kepada Korea Utara sebagai imbalan atas senjata yang dipasok Pyongyang. Campbell menyebutkan kemungkinan mata uang keras energi atau kemampuan yang mendukung pengembangan produk nuklir dan rudal Korea Utara sebagai imbalannya. Pejabat tinggi pengawasan senjata Amerika, Wakil Menteri Luar Negeri Bonnie Jenkins, menambahkan bahwa Korea Utara kemungkinan tertarik untuk memperoleh pesawat tempur, rudal permukaan ke udara, kendaraan lapis baja, peralatan atau bahan produksi rudal balistik, dan teknologi canggih lainnya dari Rusia. Kekhawatiran ini mencerminkan perhatian serius AS terhadap potensi peningkatan kemampuan militer Korea Utara melalui bantuan Rusia yang dapat memperburuk ketegangan di kawasan. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari Penida Official.